Anak bangau berkembang dan bertumbuh, terbang melaju di langit cerah. Maukah engkau sembuh? Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saya Pastor Petrus Suharjo SJ mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 5 sampai 16. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Prapaskah keempat, Selasa 17 Maret 2026. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5 dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai bergoncang, dan sementara aku berdiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilam." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia di dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit, untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan, juga yang masih di dalam kandungan. Kita berdoa juga untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Dan bagi yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat, kita juga doakan. Kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Dan kita juga berdoa untuk pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan di dalam pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, membimbing, menolong, menguatkan, supaya menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk
Mereka yang sudah meninggal semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan semoga Anda sekalian, kita semua bertumbuh berkembang dalam kehidupan rohani dan iman kita selama masa retret agung pengulangan rohani, selama masa prapaskah ini, dengan ibadah tobat, dengan pantang dan puasa, dengan kegiatan-kegiatan rohani yang semakin mendewasakan iman kita. Dan hari ini Yesus mengajar, menunjukkan dengan penyembuhan, dengan mukjizat penyembuhan yang dilakukannya. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kita yang telah disembuhkan oleh Yesus, yang telah menerima sabda Yesus, semoga kita berani bangun dari belenggu kedosaan, belenggu rohani, belenggu cara hidup yang lama, cara pikir yang lama, kebiasaan-kebiasaan lama yang kurang sesuai dengan sabda Allah. Kita bangun, kita bangkit, kita berjalan dan menuju kepada kehidupan yang semakin sesuai dengan kehendak Allah, semakin selaras dengan kehendak Allah, semakin menuju kepada keselamatan, semakin menuju kepada Yesus dan ada di jalan Tuhan, supaya kita bersama-sama memperoleh pertumbuhan perkembangan rohani. Memang bangun, bangkit, berjalan adalah sesuatu yang mungkin melelahkan, perlu perjuangan, repot, mengangkat tilam dan lain sebagainya. Tetapi itulah perjuangan rohani kita, berpantang, berpuasa, menahan diri, mengendalikan pikiran, mengendalikan perkataan, hal-hal yang tidak perlu, yang tidak penting, yang mengganggu perkembangan dan pertumbuhan rohani kita, kita tinggalkan. Kita bawa salib hidup kita, kita angkat, kita pikul salib hidup kita, kita bangun, kita bangkit, kita berjalan, membawa seluruh kehidupan kita untuk ada di jalan Tuhan, semakin mendekatkan diri kepada keselamatan. Memang repot, memang sulit, memang tidak gampang menahan diri, mengangkat salib kehidupan, dan bangkit berjalan memulai sesuatu yang baik. Juga kadang-kadang perlu perjuangan, bukan sesuatu yang mudah. Mulai tekun berdoa rosario, mulai tekun membaca kitab suci, memulai untuk berbuat baik, memulai kebiasaan, disiplin, dan lain sebagainya. Bukan sesuatu yang gampang. Tetapi semoga dengan sabda Yesus hari ini, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah, menjadi awal kebangkitan rohani dan kehidupan spiritual kita. Berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.